jangan dikira ini loh kok boleh nikah anak kecil, ya memang begini loh, Islam itu atau syariat itu tidak membatasi usia nikah, ini harus diperhatikan, ya. Tidak membatasi usia nikah. Kalau toh masih kecil itu tidak apa-apa dinikahkan. Tetapi kalau tidak apa namanya, tidak kuat untuk berhubungan karena masih kecil, ya jangan dihubungi, jangan berhubungan, karena itu merupakan hak nantinya. Jadi suami punya hak terhadap istri, istri juga punya hak terhadap suami. Jadi ini yang harus kita pahami. Ketika istri masih kecil dan tidak mampu atau tidak bisa di apa, di berhubungan istilahnya sama istrinya yang masih kecil, ya jangan berhubungan. Karena ini manfaatnya besar sekali. Seandainya begini, jadi kalau misalkan agar segera halal misalnya, atau mungkin ini anak punya potensi yang baik sekali dengan kecerdasannya, dengan kecantikannya, dengan apalah kemudian. Takut nanti dicuri orang atau diculik orang atau gimana supaya ada penjagaan, ada yang menjaga, maka dinikahkan saja dan nikah itu kemudian menjadi halal. Nah, misalnya. Kemudian yang apa, untuk sukaria bermain-main dengan dia tuh nggak apa-apa, sudah halal artinya. Walaupun tidak atau tidak kuat atau tidak bisa diajak berhubungan. Nah ini manfaatnya. Kalau misalnya untuk mahrumiyah, ya itu juga harus dinikahkan. Jadi kalau supaya terbilang supaya sudah halal, dalam keadaan bagaimanapun, maka sudah bukan orang lain lah istilahnya. Jadi lebih kepada perlindungan dan itu halal. Menurut syariat itu halal, tidak dilarang. Nah, sekarang kan ini undang-undang negara dan lain-lain itu membatasi usia nikah, alasannya karena sering terjadi KDRT misalnya, kekerasan dalam rumah tangga, atau dikhawatirkan nanti karena belum berpengalaman, usianya belum dewasa, maka dibatasi usia nikah. Itu memang masuknya dalam maqasidus syariah. Tetapi maqasidus syariah dalam hal ini itu juga harus ditinjau ulang. Artinya bahwa ketika nikah itu dibatasi, maka juga harus dibatasi juga atau dibuat aturan secara khusus tentang yang tidak boleh. Contoh begini, nikah itu kan halal, barang halal. Kalau barang halal dalam syariat itu tidak boleh dibatasi. Jadi kalau nikah itu jangan dibatasi. Kalau tinjauannya itu adalah KDRT atau mafsadah ya, mafsadahnya itu yang ada, maka harus dipertimbangkan juga dengan maslahatnya, yang pertama. Yang kedua, ketika dibatasi usia nikah, yang jelas-jelas nikah itu halal, maka harus juga ada peraturan yang mengatur bagaimana hukum berbuat zina atau hukum berbuat pacaran istilahnya. Ini harus juga ditentukan ada hukuman atau ada peraturan supaya seimbang. Jadi secara maqasid syariahnya itu seimbang. Kalau hal yang halal itu dibatasi, susah ya. Artinya dibatasi berarti kan terbatas. Sementara yang haram tidak dibatasi, bahkan bebas. Ini tidak adil. Dan itu tidak boleh, secara maqasidus syariah itu tidak boleh. Maka kalau memang dilihat daripada silbiat atau negatifnya usia pernikahan itu seperti itu, adalah tujuannya supaya tidak ada terjadi KDRT. KDRT itu misalkan di prosentase berapa dari jumlah total keluarga yang terjadi KDRT itu berapa persen. Ini harus dirinci. Kemudian tentang perzinaan atau pacaran misalnya. Apakah ada aturan yang melarang, dibatasi atau bagaimana? Ini harus juga ditentukan. Karena kalau pernikahan itu dibatasi, kemudian pacaran dan
perzinahan itu tidak ada aturan, maka berarti sama saja kita membuka atau mempersempit pintu halal, justru memperlebar pintu kemaksiatan. Nah, ini yang tidak boleh, maqasid syariahnya salah, fasid namanya. Jadi harus ada keseimbangan. Karena syariat itu menggambarkan tidak ada lain adalah hanya untuk kemaslahatan. Makanya kalau misalkan ada terjadi KDART, jangan kemudian dipukul rata. Berapa persen terjadinya? Untuk menghindari itu, apakah hanya sebabnya itu satu, yaitu karena usia dini, atau bagaimana? Ini harus merupakan penelitian yang jeli. Diadakan riset yang betul-betul jujur, adil, dan apa adanya. Kemudian prosentase daripada zina, pacaran misalnya, itu berapa persen, prosentasenya itu berapa. Nah, ini harus ada keseimbangan ini supaya tidak ada ketimpangan. Nah, kalau kita misalkan, eee, nikah itu harus umur sekian, sementara perzinaan atau pacaran tidak ada batasan, tidak ada rambu-rambu, maka akan membuka pintu keharaman, mempersempit pintu halal. Ini yang tidak boleh, secara syariat tidak boleh. Oleh karena itu, beberapa undang-undang juga di beberapa negara, termasuk di Jazirah Arab, sebenarnya ya ada batasan-batasan itu, tapi tidak mengikat, hanya sifatnya himbauan atau anjuran. Hanya karena memang dilihat dari syariat ya cacat, tidak boleh. Ya mestinya harus seimbang, pintu halal jangan sampai ditutup atau dipersempit, karena itu sejatinya adalah, halal yang jelas baiknya, sisi positifnya untuk umat manusia. Jadi harus benar-benar ini diselidiki atau diadakan riset yang betul-betul jeli, teliti, apa adanya. Jadi jangan hanya cuman, melihat ini, padahal kejadiannya itu cuman berapa kali, prosentasenya itu berapa, dan prosentase zina, prosentase pacaran itu berapa. Yang penting sekalian nikah, jelas halal, tidak berdosa. Itu maksudnya, jadi ada takaran kalau masuknya pada maqasidus syariah, ya itu harus ditimbang secara menyeluruh. Ini. Makanya dalam syariat itu dalam fikih ini dijelaskan seandainya ada istri masih kecil, terus bagaimana? Bukan berarti menganjurkan, tidak, tapi adalah sebuah solusi. Sebuah solusi. Nah, solusi untuk menjaga anak itu, solusi agar tidak terjadi yang tidak-tidak, ya kan? Nah, berapa banyak sekarang kasus pencabulan anak-anak kecil, kenapa nggak dipersoalkan istilahnya, kalau kita bisa mau membahas tentang ini. Jadi harus secara menyeluruh, bukan hanya sekedar ada kabar, ada begini, kemudian dicetuskan begini, ini yang tidak boleh. Makanya kalau hukum fikih atau hukum syariat, ya seperti itu. Yang penting kita tidak mempersempit atau tidak menolak atau menutup pintu halal, sementara pintu haram dibuka lebar. Ini bagi kita yang punya ilmu tidak boleh seperti itu.